Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, selamat pagi, selamat siang, selamat sore, ataupun selamat malam. Untuk anak-anakku yang tercinta, kelas MIPA 1 dan MIPA 2. Sebenarnya sudah saya berikan pada salah satu temanmu flash ini, PPT ini, tapi belum sempat saya terangkan. Maka untuk kesempatan ini akan saya terangkan kesetimbangan ion dalam larutan garam atau disebut juga dengan hidrolisis. Pengaruh ion garam terhadap kesetimbangan air. Jika suatu garam dilarutkan dalam air, garam akan terionisasi menjadi ion penyusunnya. Reaksi antara ion-ion garam dapat menghasilkan ion H positif dan ion OH-. Reaksi tersebut dikenal dengan nama reaksi hidrolisis. Garam yang anionnya berasal dari asam lemah dan kationnya berasal dari basa kuat. Ada beberapa garam, contohnya yaitu CH3CONA dan Na atau NaCH3COO. Jadi untuk natrium asetat ini ada yang menulis Na-nya di belakang, ada juga yang Na-nya di depan. Kalau yang di depan, Na-nya di depan, menurut aturan pembentukan garam, muatan positif dulu, Na positif, baru CH3COO-. Yang menurut CH3COONA, ini karena berasal dari CH3COOH, hanya digantikan oleh H yang terlepas, yang H positif digantikan oleh ion Na. Ini adalah, karena kita tahu NaCH3COO ini berasal dari garam yang berasal dari asam lemah anionnya dan kationnya berasal dari basa kuat. Jadi kalau NaCH3COO akan terionisasi menghasilkan Na positif dan CH3COO-. Ion CH3COO- bereaksi dengan air membentuk reaksi kesetimbangan. Kenapa yang bereaksi ini yang bereaksi dengan air CH3COO-? Tadi ini berasal dari asam lemah dan basa kuat. Yang bereaksi dengan air ini adalah yang ion lemahnya dari asam lemah tadi. Akan membentuk kesetimbangan CH3COO- bereaksi dengan air, membentuk kesetimbangan, membentuk CH3COOH plus OH-. Kemudian yang kedua, garam yang anionnya berasal dari asam kuat dan kationnya berasal dari basa lemah. Contohnya adalah NH4Cl. NH4Cl sendiri terionisasi akan menghasilkan NH4 positif dan Cl-. Ini karena kita tahu NH4Cl ini berasal dari Na4OH, basa lemah, dan Cl-nya adalah asam kuat. NH4 positif bereaksi dengan air membentuk reaksi kesetimbangan. Nah, ini yang bereaksi sekali lagi, yang bereaksi adalah yang lemah. NH4 positif plus H2O membentuk NH4OH plus H positif. Ya, ini terjadi kesetimbangan. NH posisinya lemah. Kemudian yang ketiga yaitu garam yang anionnya berasal dari asam lemah dan kationnya berasal dari basa lemah. NH4Cn akan terionisasi menghasilkan NH4 positif dan Cn-. Nah, ini karena berasal dari asam lemah dan basa lemah semuanya lemah, sehingga ini akan bereaksi dengan air. NH4 positif plus H2O membentuk NH4OH dan H positif. Cn-nya juga bereaksi dengan air, membentuk HCN plus OH-. Jadi kedua-duanya ini bereaksi dengan air. Sekarang bagaimana yang keempat ini, garam yang anionnya berasal dari asam kuat dan kationnya berasal dari basa kuat. Contohnya kita tahu NaCl, karena NaCl berasal dari NaOH, basa kuat, Cl-nya, HCl-nya berasal dari asam kuat. Nah, karena semuanya ini akan terreaksi membentuk Na positif dan Cl-, semuanya dari Na positif dari basa kuat, Cl-nya dari asam kuat, tidak ada yang bereaksi dengan air. Sekarang menentukan nilai pH larutan garam.
Jadi bagaimana nilai pH dari garam yang berasal dari asam lemah dan basa kuat. Contohnya misalkan ini kita simpulkan, karena kalau mencatat CH3COO terlalu Na terlalu panjang, saya singkat menjadi NaA. Terhidrolisasi menghasilkan Na positif dan amin. Yang lemah adalah yang aminnya. Akan terhidrolisis oleh air membentuk reaksi kesetimbangan amin plus H2O, tanda panah bolak-balik Ha plus OH-. Kemudian dari reaksi ini kita memperoleh, karena reaksi kesetimbang, kita memperoleh kesetimbangan hidrolisis disebut dengan KH. Nah, kesetimbangan ini pelajaran semester kemarin. Bagaimana kesetimbangan? Harusnya konsentrasi yang sebelah kanan dibagi dengan konsentrasi yang sebelah kiri dan masing-masing dipangkatkan dengan koefisiennya. Jadi sebelah kanan adalah Ha dan OH-. Jadi konsentrasi Ha kali konsentrasi OH- dibagi dengan yang sebelah kiri. Dibagi dengan amin. Ini Ha-nya H2O ini liquid, jadi tidak ikut masukkan ke sini. Ini disebut dengan nama K-hidrolisis. Kemudian KH juga bisa di konsentrasi Ha plus OH- kali amin. Nah, kemudian ini dikalikan dengan konsentrasi H positif. Kenapa dikalikan dengan konsentrasi H positif? Ya, untuk menetralkan nanti dalam reaksi ini ada OH-nya. Enggak dikalikan dengan konsentrasi H positif. Kenapa harus konsentrasi per H positif? Karena H positif per H positif ini adalah sama dengan 1. Kemudian kita jabarkan, kita dekatkan yang H positif dengan amin, H positif dengan OH-, kemudian H positif dengan amin yang sebelah bawahnya. Menjadi seperti ini, KH sama dengan Ha, kemudian per H positif kali amin kali H positif kali OH-. Pada pelajaran waktu reaksi asam menentukan pH asam pH basa, kesetimbangan asam kesetimbangan basa, kita mengetahui Ha per amin H positif ini sama dengan Ha itu akan terionisasi membentuk Ha terionisasi itu pada waktu kelas semester pelajaran yang pertama semester ini. Ha terionisasi menghasilkan H positif plus amin, tetapan asam, sehingga terjadi reaksi bolak-balik. Saya ulangi, Ha membentuk reaksi bolak-balik H positif amin, sehingga kita akan memperoleh Ka. Ka sama dengan konsentrasi H positif kali konsentrasi OH- per Ha. Jadi sekali lagi, Ka sama dengan konsentrasi H positif kali konsentrasi amin per Ha. Kalau kita perhatikan di sini, Ha per amin H positif berarti sama dengan harga Ka Anda. Ka sama dengan konsentrasi H positif kali konsentrasi amin per konsentrasi Ha. Sedangkan di sini Ha per konsentrasi H amin kali konsentrasi H positif. Berarti bagaimananya Ka? Nah, itu kan terbalik. Nah, berarti ini menjadi seper Ka. Kalau tadi Ka H positif amin per Ha, berarti kalau Ha per amin H positif sama dengan seper Ka. Sedangkan H positif OH- kita ingat lagi pada kesetimbangan air. H2O terionisasi, tanda panah bolak-balik membentuk H positif plus OH-, sehingga kita peroleh Kw.
Nah, tadi ini sama dengan Ka. Ka kali Kw. Nah, jadi KH ini adalah Kw per Ka. Menentukan nilai pH dari asam lemah dan basa kuat. Kita kembali lagi ke rumus reaksi hidrolisis tadi. Amin plus H2O membentuk H2O plus OH-. Kita peroleh tadi pada reaksi yang sebelumnya KH-nya sama dengan konsentrasi Ha kali konsentrasi OH- per amin. Sedangkan KH bisa juga tadi sudah kita peroleh seper Ka kali Kw. Pada reaksi yang tadi amin plus H2O tanda panah bolak-balik Ha plus OH-, kita peroleh itu koefisien Ha itu adalah 1, OH- juga 1, sehingga diperoleh berarti konsentrasi Ha sama dengan OH-. Sini kita jadikan sama. Nah, Ha sama dengan OH-. Nah, pada KH yang tadi di sini konsentrasi Ha kali konsentrasi OH- per Ha- sama dengan seper Ka kali Kw. Nah, kita jadikan sama konsentrasi H positif OH- semua per konsentrasi amin sama dengan Kw per Ka. Ya, kalau konsentrasi H positif OH- kali konsentrasi OH- bisa kita tulis konsentrasi OH- kuadrat. Nah, seperti ini per konsentrasi amin sama dengan Kw per Ka. Kemudian kalau konsentrasi OH- kuadrat saja sama dengan berarti aminnya kan pindah ke ruas kanan. Akan diperoleh seperti ini. Kw per Ka kali konsentrasi per Ka kali konsentrasi amin. Nah, kalau konsentrasi OH- saja berarti akar Kw per Ka kali konsentrasi garamnya. Nah, ini merupakan rumus dari tadi asam lemah dan basa kuat. Untuk diingat, karena ini yang kuat adalah basa kuat, maka kita menggunakan OH-. Yang lemah asamnya berarti ada Kw-nya. Ya. Sekarang yang kedua yaitu garam yang berasal dari asam kuat dan basa lemah. Untuk mudahnya, inisialnya adalah BX, basa, X-nya adalah X-, terionisasi. Yang lemah berarti yang basanya. Akan terjadi hidrolisis berhasil dengan air, membentuk B positif plus H2O. Tanda panah bolak-balik membentuk BOH dan H positif. Berarti di sini ada dengan cara yang sama kita peroleh KH. KH sama dengan berarti apa? Konsentrasi BOH kali konsentrasi H positif per konsentrasi B positif. Tadi kita peroleh KH-nya sama dengan Kw per Ka pada yang nomor 1. Garam yang berasal dari asam lemah dan basa kuat, kita peroleh KH sama dengan Kw per Kb. Nah, untuk memperingkas waktu, karena ini yang lemah adalah basa lemahnya, berarti menjadi KH sama dengan Kw per, yang lemah kan basa lemah, berarti per Kb untuk menyingkat waktu. Seperti ini. Ya. Dengan cara yang sama juga, nah, berarti ini yang kuat adalah yang asam kuat, konsentrasi H positif. Ini rumusnya yang nomor 1 kan konsentrasi OH-. Karena yang kuat basa kuatnya. Di sini yang kuat asam kuat berarti konsentrasi H positif. H positif sama dengan tadi yang OH- sama dengan akar Kw per Kb kali konsentrasi Kw per Ka kali konsentrasi garamnya. Karena kalau yang kuat yang asam kuat berarti konsentrasi H positif sama dengan akar Kw per Kb kali konsentrasi garam. Nah, ini rumus dari asam kuat dan basa lemah. Ya.
Saya ulangi lagi, kalau yang nomor 1, garam yang berasal dari asam lemah dan basa kuat, kita menggunakan OH- sama dengan akar KW per Ka kali konsentrasi garam. Kalau yang kedua ini, karena asamnya kuat, jadi punya konsentrasi H positif. Ada basa lemah berarti punya Kb, sehingga rumusnya konsentrasi H positif sama dengan akar KW per Kb kali konsentrasi garamnya. Sekarang garam yang berasal dari asam lemah dan basa lemah. Contohnya ini semuanya akan bereaksi dengan H2O membentuk MOH dan HZ. KH-nya sehingga akan diperoleh seperti ini MOH HZ, M positif Z admin. Kemudian ini dikalikan dengan, nah karena tidak ada ini untuk menyatakan airnya, ini M positif Z admin, kita kalikan sama dengan H positif kali OH- per H positif kali OH-. Hingga menjadi seperti ini. Kita pisahkan. Ya, MOH, M positif OH-. Nah, tadi yang HA, tadi kalau itu menggunakan HZ. Z, H positif Z. Ini adalah seper Ka. Kalau MOH per M positif OH- seper Kb. Dan konsentrasi H positif kali konsentrasi OH- adalah Kw. KH sama dengan Kw per Ka kali Kb. Nah, ini untuk yang berasal dari asam lemah dan basa lemah. Sehingga ini H positifnya, konsentrasi H positifnya, nah ini nanti akan menjadi Ka untuk memperingkat waktu. Kalau terlalu banyak, ini harusnya saya terangkan di depan tulis karena pada aku di sini saja Ka langsung saja konsentrasi H positif akar Ka kali Kb per Kb. Bisa juga kalau kalian menggunakan konsentrasi OH- berarti Kb-nya yang di atas. Nah, ternyata di sini untuk asam lemah dan basa lemah tidak ada tergantung pada konsentrasi garamnya. Jadi hanya tergantung harga Ka dan Kb. Maka, nah, bisa selalu dilihat kalau Ka-nya sama dengan Kb berarti pH-nya netral, otomatis 7. Tapi kalau Ka-nya lebih besar dengan Kb, maka pH-nya kurang dari 7, dan kalau Ka lebih kecil dari Kb berarti pH-nya, Kb-nya yang besar berarti pH-nya lebih besar dari 7. Sekarang contoh soal, tentukan pH dari NaCN 0,01 jika diketahui KaHCl 10 pangkat min 10. Kita analisa, di sini NaCN. Oh, NaCN itu Na-nya dari basa kuat, Cn-nya dari asam lemah. Oh, yang kuat adalah Na. Berarti kita menggunakan Na basa kuat, menggunakan OH-. Tadi OH- sama dengan akar Kw per Ka kali konsentrasi garamnya. Tinggal masukkan saja, di sini sudah diketahui semua. Ya. Masukkan saja ke rumusnya tadi, Kw per Ka kali konsentrasi garamnya. Yang Kw-nya 10 biasanya kalau tidak diketahui berarti otomatis 10 min 14. Ka-nya 10 min 10. Konsentrasi garamnya 0,01. Ini akan diperoleh seperti ini. 10 pangkat min 14 dibagi 10 pangkat min kali 10 0,01 kan 10 pangkat min 2 berarti 10 pangkat min 16 dibagi 10 pangkat min 10, 10 minnya ke atas berarti menjadi positif sehingga menjadi 10 pangkat min 6. Akar 10 pangkat min 6 sama dengan 10 pangkat min 3 berarti POH-nya 3, pH-nya 11. Contoh yang kedua, larutan NH4 2 kali SO4 0,1 M. Jika diketahui Kb 210 pangkat min 5. Diidentifikasi, oh ini adalah termasuk garam. Nah, beda dengan sama-sama sebenarnya ini garam. Tapi ini ada perbedaannya. Kalau ini adalah garam bervalensi 1, jadi di sini Cn-nya sama 0,01, sini 0,1. Tapi di sini adalah garam yang bervalensi 2 dari H2SO4-nya. Jadi kita ionisasikan dulu NH4 2 kali SO4. Ini 0,1 M berarti NH4 positifnya adalah 0,2.
Di sini Cn-nya 0,01. Kita sama masuk ke rumus yang tadi, sama konsentrasi H positif. Oh iya, ini karena di sini adalah dari garamnya adalah NH4 2 kali SO4 berarti dari asam kuat. Asam kuat dan basa lemah. Berarti kita menggunakan asam kuat menggunakan H positif. Nah, basa akar Kv per Kb. Karena punya Kb. Kali konsentrasi garamnya. Kw-nya 10 pangkat min 14, Kb-nya 2/10 min 5. Kemudian konsentrasi garamnya adalah 0,02. Seperti ini. Kita masukkan 0,02, berarti 0,02 kan 2 pangkat sekali 10 min 1. 2-nya berarti dicoret. 10 pangkat min 14 kali 10 pangkat min 1 per 10 pangkat min 5. Berarti 10 pangkat min 15 per 10 pangkat min 5, min 5-nya ke atas, berarti positif 5, berarti menjadi 10 pangkat min 10. Berarti akar dari 10 pangkat min 10 adalah 10 pangkat min 5. Nah, sudah kalau H positifnya 10 ini berarti tinggal cari pH. pH-nya berarti 5. Sekarang larutan CH3COONH4. Kita analisis, oh ini termasuk garam. Garam yang berasal dari asam lemah dan basa lemah. Kita tadi menggunakan rumus konsentrasi H positif sama dengan akar Ka kali Kw per Kb. Tinggal dimasukkan Ka-nya 10 pangkat min 5, Kb-nya 10 pangkat min 5, Kw-nya 10 pangkat min 14. Nah, 10 pangkat min 5-nya dicoret. Kemudian akar 10 pangkat min 14. Maka 10 pangkat konsentrasinya 10 pangkat min 7. Berarti pH-nya 7. Ini karena Ka dan Kb sama. pH-nya netral. Jadi tidak tergantung berapa konsentrasi garamnya. Contoh yang D, larutan 100 ml CH3COH 0,2 m dan 100 ml NaOH 0,2 m jika Ka-nya CH3COH 10 pangkat min 5. Nah, kita analisis lagi. Kalau contoh A, B, C ini adalah garam. Dianalisis garam yang berasal dari apa? Basa lemah, asam kuat. Oh, kalau basa asam kuat berarti menggunakan H positif. Sama dengan akar Kw per Kb kali konsentrasi garamnya. Oh, yang berasal dari basa kuat dan asam lemah. Berarti basa kuatnya konsentrasi OH- sama dengan akar Kw per Kb kali konsentrasi garamnya. Oh, atau terdiri dari asam lemah dan basa lemah. Kita menggunakan konsentrasi H positif sama dengan akar Ka kali Kw per Kb. Nah, itu garam. Jadi ABC itu garam. Sekarang kalau yang contoh yang D, nah ini di sini bukan garam. Yang diketahui adalah 100 ml CH3COH, asam lemah 0,2 m. 100 ml NaOH, basa kuat 0,2 m. Jika Ka-nya CH3COH 110 pangkat min 5. Ini kita tidak bisa masuk langsung ke rumusnya. Harus kita reaksikan dulu. Sebelum direaksikan, cari mol masing-masing. Mol CH3COH 100 ml 0,1 liter. 0,2 m itu berarti 0,2 kali 10 pangkat min 1. Jadi sama dengan 0,02 mol. NaOH-nya atau 2 kali 10 pangkat min 2. NaOH-nya juga sama. Oh, iya sama. 100 ml 0,1 liter kali 0,2 m atau mol per liter. Ya ketemunya juga sama. 2/10 pangkat min 2 mol. Kita masukkan ke reaksinya CH3COH plus NaOH. Nah, mula-mula tadi 0,2 atau 2/10 pangkat min 2, NaOH-nya 2/10 pangkat min 2. Ini CH3CONA-nya belum ada, N2-nya belum ada. Yang bereaksi. Nah, karena ini koefisiennya 1,1, jadi harus diperhatikan koefisiennya juga. Berarti yang bereaksi juga sama.
CH3 sama, H2A juga sama. Sehingga terakhir reaksi di sini adalah habis bereaksi. Nah, tinggal garamnya 2 kali 10 pangkat 2 mol, 2 10 pangkat 2 mol. Nah, jadi masih tinggal garamnya. Di sini sudah tahu, oh garamnya CH3CONA. Nah, yang berasal dari basa kuat dan asam lemah. Karena basa kuat kita menggunakan rumus konsentrasi H positif. Konsentrasi OH- sama dengan akar KW per KA kali konsentrasi garamnya. Nah, ini harus dalam konsentrasi. Ini bukan dalam mol. Konsentrasi berarti dalam M, mol per liter. Molnya sudah tahu 210 pangkat min 2 mol. Nah, volumenya liter berarti volume. Ini di sini adalah volume campuran. Volume campuran tadi CH3COH yang diketahui 100 ml, NaOH-nya 100 ml, sehingga volume totalnya adalah 0,2 liter. Kita cari konsentrasi CH3CONA berarti 2 kali 10 pangkat min 2 mol per 0,2 liter. 22 dicoret, 10 pangkat min 2 per 10 pangkat 1 berarti 10 pangkat min 1 M. Kita masukkan ke rumusnya min akar KW per KA kali konsentrasi garamnya. Tinggal dimasukkan KW-nya diketahui berarti 10 pangkat min 14, KA-nya 10 pangkat tadi berapa? 10 pangkat 2 kali 10 pangkat min 5. Ya, 4 min 5. Berarti 10 pangkat min 14 kali 10 pangkat min 1, 10 pangkat min 15 per 10 pangkat min 5, berarti 5-nya ke atas menjadi akar 10 pangkat min 10 diakarkan menjadi 10 pangkat min 5. Berarti POH-nya 5. pH-nya sama dengan 9. Nah, udah itu antara lain reaksi hidrolisis. Untuk kalian banyak latihan, latihan di LKS untuk menambah wawasan dan juga melihat di YouTube atau pembelajaran yang lain. Jadi semakin banyak kalian mendapat masukan, semakin bagus. Jangan hanya tidak dari saya saja, dapat dari sumber-sumber belajar yang lain. Ya, saya kira cukup. Selamat belajar dan jaga kesehatan. Biar kita terhindar dari COVID-19. Ya, saya kira cukup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.